Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi tentang ujian tengah semester mata kuliah Knowledge Management saya, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama-tama perkenalkan nama saya Indra Diksuma dengan NIM 2022 081066. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Dan yang saya hormati, eh, Bapak Dr. Safrizal selaku dosen pengampu mata kuliah. Lalu kita langsung mulai saja untuk penjelasan dari ujian tengah semester Knowledge Management System. Lalu pada soal pertama, jelaskan bagaimana knowledge diciptakan, disimpan, dan dibagikan dalam suatu organisasi. Pengetahuan dalam suatu organisasi biasanya diciptakan melalui proses interaksi antara individu-individu yang ada di dalamnya, baik secara langsung maupun melalui media teknologi. Dalam konteks perusahaan e-commerce, pengetahuan seringkali datang dari pengalaman praktis dalam menangani masalah pelanggan, memahami tren pasar, dan meningkatkan layanan produk berdasarkan masalah-masalah pelanggan. Lalu untuk proses penyimpanannya sendiri dilakukan dengan mendokumentasikan informasi yang relevan seperti data pelanggan, feedback, dan dari transaksi dan informasi produk. Lalu juga untuk pengetahuan akan dibagikan menggunakan berbagai alat kolaborasi digital seperti platform manajemen pengetahuan, knowledge management system, email, dan aplikasi berbasis cloud yang memungkinkan akses cepat dan berbagi pengetahuan antar tim atau divisi. Lalu di sini ada gunakan model Seki. Di sini saya menjelaskan dari sudut pandang sebuah tim knowledge management pada dalam perusahaan e-commerce seperti itu. Seki sendiri merupakan socialization, externalization, combination, dan internalization. Eh, untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan dibentuk melalui Seki dan dikembangkan dalam organisasi akan melalui 4 tahap. Socialization sendiri merupakan sebuah pengetahuan tacit atau pengetahuan yang bersifat pribadi dan sulit ditransfer, dibagikan melalui interaksi sosial antar individu. Di perusahaan e-commerce, ini dapat berupa diskusi antar tim tentang cara terbaik untuk meningkatkan pengalaman pelanggan atau mengatasi masalah. Externalization, pengetahuan tacit dikonversi menjadi eksplisit, atau sebuah pengetahuan yang memang terdokumentasi melalui proses formal. Lalu untuk combination sendiri merupakan sebuah pengetahuan eksplisit yang telah digabungkan dan diproses untuk menciptakan sebuah pengetahuan baru. Disinilah informasi yang ada di berbagai departemen digabungkan untuk menciptakan sebuah wawasan baru yang lebih komprehensif. Lalu ada juga internalization, merupakan sebuah pengetahuan eksplisit yang diterima dan dimasukkan ke dalam sebuah praktik sehari-hari oleh individu dalam e-commerce seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada analisis bagaimana knowledge dikonversi dari tacit menjadi eksplisit. Konversi pengetahuan tacit merupakan menjadi eksplisit dalam organisasi e-commerce terjadi melalui dokumentasi, pelatihan, dan berbagai pengalaman antar individu dalam sebuah tim di perusahaan e-commerce. Yang mana nantinya sebuah pengetahuan tacit ini uh, merupakan sebuah gambaran dari pengalaman seorang karyawan yang telah menyelesaikan sebuah masalah teknis atau memahami perilaku pelanggan. Yang mana nantinya untuk mempercepat proses ini, perusahaan dapat menggunakan teknologi seperti platform berbasis AI untuk menganalisis data dan mengubah temuan menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh tim lainnya. Lalu yang keempat ada identifikasi manfaat yang diperoleh perusahaan dari penerapan knowledge management. Penerapan knowledge management sendiri dalam perusahaan e-commerce memberikan sebuah berbagai manfaat yang signifikan. Antara lain yang pertama ada meningkatkan pengambilan keputusan, lalu yang kedua ada inovasi yang lebih cepat, yang ketiga ada peningkatan efisiensi operasional, dan yang keempat ada meningkatkan layanan pelanggan.
Lalu yang kelima, di sini ada analisis bagaimana pemrosesan data menjadi sebuah informasi yang membantu pengambilan keputusan bisnis. Di sini, pemrosesan data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis di e-commerce. Dimulai dengan pengumpulan data yang relevan dari berbagai sumber, seperti transaksi pelanggan, feedback, atau analisis perilaku pengguna di platform. Yang mana nantinya hasil analisis ini akan disajikan dalam sebuah format yang mudah dipahami, seperti dashboard, interaktif, ataupun laporan analitik yang dapat digunakan oleh sebuah karyawan pada perusahaan e-commerce untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Lalu yang keenam di sini ada berikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan sebuah knowledge management di proyek tersebut. Di sini saya membagikan 3 rekomendasi yang mana yang pertama merupakan peningkatan infrastruktur teknologi yang mana investasi dalam sistem manajemen, pengetahuan berbasis cloud dan AI dapat memfasilitasi penyimpanan dan akses informasi yang lebih efisien. Lalu ada juga pelatihan dan edukasi karyawan yang mana tujuannya untuk menyediakan pelatihan rutin untuk karyawan tentang cara mengelola dan berbagi pengetahuan untuk lebih memperkuat tim dalam sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga ada membangun budaya berbagi pengetahuan, yang mana tujuannya untuk menciptakan sebuah budaya yang memang sehat dalam organisasi ataupun perusahaan, yang memang tujuan akhirnya adalah sebuah kolaborasi antar tim dan mendorong berbagai pengetahuan melalui forum diskusi internal ataupun platform berbasis cloud. Lalu yang ketujuh ada identifikasi faktor-faktor utama. Di sini saya memasukkan 4 faktor utama, yang mana yang pertama ada teknologi, yang kedua budaya organisasi, yang ketiga ada kepemimpinan, yang keempat ada kebijakan perusahaan. Lalu yang kedelapan, di sini saya mengevaluasi bagaimana sistem pintar buatan atau AI based knowledge system dapat meningkatkan efektivitas knowledge management. Di sini, sistem berbasis AI dapat meningkatkan efektivitas knowledge management dengan cara yaitu ada tiga. Yang pertama, otomatisasi pengelolaan pengetahuan. Yang kedua, personalisasi pengalaman penggunaan. Dan yang ketiga, analitik dan prediksi. Lalu di sini yang kesembilan ada kesalahan dalam penulisan soal yang mana memang pada soal nomor 9 ini saya melampirkan sebuah paper ataupun jurnal ilmiah yang telah saya susun bersama anggota kelompok saya yaitu Ananda Revaldo dan Rian Cornelis Nelo. Yang mana memang di sini saya memiliki sebuah paper yang judulnya bagaimana sih uh, knowledge management ini dapat uh, dapat diterapkan dalam sebuah perusahaan e-commerce. Jadi di sini dengan tujuan untuk menganalisis penerapan knowledge management dalam perusahaan e-commerce. Saya ingin menilai pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta difokuskan pada perusahaan e-commerce di Indonesia, seperti itu. Lalu untuk kajian teorinya sendiri, ya seperti yang kita sudah bahas, KM atau Knowledge Management ini merupakan sebuah pendekatan sistematis yang tujuannya memang untuk mengidentifikasi, menciptakan, menyimpan, dan berbagi, serta menggunakan pengetahuan dalam organisasi. Dalam konteks e-commerce sendiri, penerapan knowledge management penting untuk mengelola data pelanggan, tren pasar, serta informasi produk yang membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan efisien. Lalu untuk metode penelitian yang saya gunakan sendiri, terdapat 4 tahapan yang mana melibatkan sebuah teknik observasi, kuesioner, studi literatur, dan wawancara. Lalu yang keempat, untuk hasil pembahasan, temuan utama dari penelitian ini sendiri telah menunjukkan bahwa penerapan knowledge management yang baik dapat mempercepat pengambilan keputusan bisnis dengan menyediakan informasi-informasi yang lebih relevan dan akurat dengan sistem berbasis teknologi seperti AI, big data, dan cloud computing. Tujuannya untuk memainkan peran penting dalam memproses dan mendistribusikan sebuah pengetahuan
Namun tantangannya seperti kurangnya pelatihan karyawan dan resistensi terhadap perubahan masih menjadi hambatan dalam penerapan knowledge management ini secara efektif. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Oke, mungkin sekian presentasi ataupun penjelasan mengenai ujian tengah semester pada mata kuliah knowledge management dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.